ada sampai saat ini. Amen. Kita membuka Alkitab kita dalam Zefanya pasal 3 ayat yang ke-9. Zefanya pasal 3 ayat yang ke-9. Sekali lagi, Zefanya 3 ayat 9. Saudara-saudara bisa membaca di depan. Mari kita bersama-sama membacanya. 3, 2, 1. Tetapi sesudah itu apa akan memberikan supaya sekalian yang beribadah kepadanya dengan betul-betul. Amin. Ini adalah firman yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Zefanya. Bangsa Israel waktu itu sudah mengalami kehancuran, bahkan pembuangan, dan mereka akan kembali. Dan salah satu bagian dari firman dikatakan demikian. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibit lain kepada bangsa-bangsa. Memang bangsa-bangsa ini bisa saja bukan bangsa Israel. Bisa saja bangsa Israel yang ada di luar, yang terserak pada waktu itu. Tetapi yang pasti Tuhan akan memberikan satu bibit yang lain. Oh itu bibitnya beda dong. Dulunya pakai lipstik, sekarang udah enggak. Bukan seperti itu saudara-saudara. Atau yang lebih parah, laki-laki yang dulunya nggak pakai lipstik karena dikasih bibir yang lain, mari pakai lipstik. Itu sesuatu yang tidak tepat, ya kan? Bukan seperti itu maksudnya. Kita sama-sama ketahui bibir adalah alat komunikasi. Amin. Alat komunikasi, dan dikatakan apa? Bibir yang bersih Tuhan berikan. Kalau kita loncat ke ayat yang ke-13, Zefanya 3 ayat 13. Zefanya 3 ayat 13 dikatakan apa saudara-saudara? Yakni sisa Israel itu mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Ini adalah efek atau akibat dari bibir bersih. Lidah mereka tidak di sini katakan mulut mereka tidak terdapat lidah penipu. Mereka tidak akan berbicara bohong. Kita anak-anak Tuhan, puji Tuhan sudah diberikan hal ini. Amin. Kita diberikan satu organ untuk kita bisa berbicara. Itu bukan sesuatu berbicara yang bohong, dan juga lidah kita bukan lidah penipu. Lagu jadul mengatakan memang lidah tak berulang, ya kan? Hari ini bisa bilang A, besok bisa bilang B, besoknya lagi bilang C, sampai kapan kira-kira selesai? Memang lidah tak bertulang, berbeda-beda. Tetapi kembali lagi, Tuhan katakan dalam Zefanya 3 ayat 13 bahwa mereka tidak akan terdapat lidah penipu, dan mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring, tidak ada yang mengganggunya. Ketika tidak ada penipuan, ketika tidak ada kebohongan, maka akan ada kedamaian. Amin. Jadi kalau suami dan istri sudah tidak ada kebohongan, apalagi penipuan, maka ada petik ya, bisa kita pastikan bahwa akan ada damai sejahtera. Sudah yang kasih Tuhan, hari-hari ini itu lain kali saya mengikuti sosmed itu memang sudah dipertontonkan suami dan istri itu memang harus memberikan satu contoh yang baik, memberikan satu memunculkan satu hubungan yang baik, bukan karena kita mengupload di media sosial, tetapi memang dalam keseharian kita harus melakukan itu, mengerjakan itu. Amin. Sekali lagi bukan karena mau di-upload, direkam, jadi kita bertingkah manis, kita berakting dengan manis, tidak. Tetapi saat-saat ini kita anak-anak Tuhan harus benar-benar bukan berakting, bukan hanya sekedar untuk ditampilkan media sosial, tapi untuk benar-benar menjadi pelakunya, untuk benar-benar menjadi seorang yang melakukan kebenaran. Bukan lidah penipu, bukan bibir yang
ayat yang ke-9, kalau kita kembali ke ayat ini dikatakan begini, supaya sekaliannya. Jadi sesudah itu akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa yang di bibir yang bersih, supaya sekaliannya, berarti semuanya. Amin. Supaya sekaliannya apa, saudara-saudara? Memanggil nama Tuhan. Yang pertama, memanggil nama Tuhan. Tapi kita sama-sama tahu juga, saudara-saudara, jangan hanya sampai di memanggil nama Tuhan. Ayat ini masih berlanjut. Amin. Kita sudah memiliki kejujuran dalam diri kita, perkataan kita sudah tidak lagi menipu, tidak berbohong, dan tujuannya adalah supaya pertama apa, saudara? Sekaliannya memanggil nama Tuhan. Kita yang hadir di tempat ini, kita memanggil nama Tuhan. Amin. Kita memanggil nama Tuhan dan berkata, Tuhan Engkau begitu baik, Tuhan Engkau begitu dahsyat, Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, kemurahan-Mu tercurah bagiku dan menjadikan indah. Oh iya ya, kalau bunga, saudara-saudara, makin disiram, mungkin ada bunga yang di waktu tertentu tidak berbunga, mungkin, tapi satu waktu dia akan menghasilkan bunga. Mungkin ada bunga yang kalau disiram itu apa ya? Kalau bisa dikatakan akan terus berbunga. Di rumah, saudara-saudara, istri saya menanam satu bunga yang namanya bunga tapak darah. Kalau saudara-saudara mungkin memperhatikan, kalau mungkin ada juga di rumah, ini bunga ini di atasnya itu pucuknya itu berbunga. Dan untuk bunga itu, untuk pucuknya bisa tumbuh terus, bunga itu harus gugur. Setelah gugur akan muncul bunga yang baru. Bunga yang baru. Jadi setelah dia gugur, si bunga itu jatuh, maka pucuk itu akan menghasilkan bunga baru lagi. Karena memang pucuk itulah bunganya. Pikir-pikir iya juga ya. Memang kalau waktu masih kecil tapak darahnya belum keluar bunga, saudara-saudara. Kalau baru tumbuh belum. Tapi kalau udah kurang lebih 20-30 cm, dia tidak akan berhenti berbunga. Kok bisa ya? Ya memang pucuknya itu gitu. Jadi pucuknya adalah bunganya. Oh iya juga ya. Menjadikan kita indah, semakin indah. Tapak darah yang cuma 30 cm makin tinggi. Tapi bunganya jatuh. Diganti bunga baru. Makin tinggi, bunganya jatuh, ganti lagi bunga baru. Jatuh, bunga lagi baru. Oh ternyata menjadikan kita indah dan semakin indah itu memang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Amin. Supaya sekaliannya memanggil nama Tuhan. Ketika kita memanggil nama Tuhan, sekali lagi saya katakan, jangan hanya mau berhenti di memanggil nama Tuhan. Ayat ini enggak berhenti di situ. Bukankah di perjanjian baru dikatakan, bukan setiap orang yang memanggil aku, yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan cuma mereka yang bisa memanggil nama Tuhan itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan tujuan kita adalah surga. Jadi kalau begitu bagaimana? Bukan hanya memanggil nama Tuhan, tetapi langkah selanjutnya kita lakukan saat ini. Apa, saudara-saudara? Beribadah kepadanya. Apa gunanya saudara-saudara memanggil nama Tuhan tapi tidak beribadah kepadanya? Oh, ada. Kalau bahasa paling gampang itu Kristen Natal, ya kan? Hanya muncul pada hari Natal. Tapi ada lagi, ya kan? Bukan cuma kristal, munculnya bulan Paskah. Jadi setahun hanya 2 kali, Kristen Paskah dan Kristen Natal. Oh, orang Israel itu setahun cuma 3 kali. Beda dikit, ada yang setahun cuma 2 kali. Tetapi Alkitab juga katakan, kalau engkau tidak lebih baik daripada orang Farisi, maka engkau tidak akan bisa mendapat jaminan kerajaan surga. Engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga kalau kehidupan keagamaan kita tidak lebih baik daripada orang Farisi. Orang Farisi itu kan orang yang beribadah taat. Kalau kita tidak lebih baik dari mereka, ya
sekedar lewat. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingin supaya kita bukan hanya memanggil nama Tuhan, tapi kita beribadah kepadanya. Ini kalimat terakhir yang akan jadi sorotan kita pada hari ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Saya tulis merah di situ, saudara-saudara. Beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Memang saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahu membahu itu ya kita pasti mengerti lah. Yang namanya bahu membahu itu tunggu-tunggu. Bahu, ini bahu. Oh berarti bahu membahu itu dengan bahu-bahu kita. Kita hadir di tempat ini, itu adalah ibadah. Amin. Dan kehadiran kita itu saling menopang satu dengan yang lain. Kalau kita lihat ini memang saudara-saudara yang kasih Tuhan, terjemahan bahasa Indonesia ini ada beberapa terjemahan bahasa Inggris, banyak juga saudara-saudara. Tapi kita mencoba pahami sedikit demi sedikit, gitu ya kan. Jadi Zefanya 3 ayat 9 terjemahan baru, ada dalam kurung TB, terjemahan baru mengatakan bahwa beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Kita sama-sama tahu artinya bahu membahu itu berarti bersama-sama bergotong royong, atau mungkin kalau bahasa Sunda bilang satu yunan, ya kan? Nah, kita lihat terjemahan yang lainnya. Kalau dalam versi Alkitab yang hidup FAYH, nah muncul saudara-saudara, ini terjemahan dari bahasa Indonesia. FAYH berkata begini, supaya semua dapat menyembah Tuhan, apa saudara-saudara, bersama-sama. Sebenarnya saudara Tuhan, kita ini adalah umat yang menyembah Tuhan bersama-sama. Kita masuk hadirat Tuhan bersama-sama, ya kan? Adalah lucu kalau yang di depan itu udah menyembah Tuhan, jemaatnya masih istilahnya masih ini gitu. Kebalikannya jangan juga gitu ya kan? Jemaatnya sudah menikmati hadirat Tuhan, WL sama ininya, oh belum ada hadirat Tuhan nih. Bersama-sama kita saudara-saudara. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menyediakan peralatan yang cukup yang bisa kita pakai, peralatan yang bisa kita pakai untuk menyembah Tuhan. Daud adalah salah satu pelopor penyembah Tuhan. Dia menggunakan berbagai macam alat musik dan akhirnya dia pakai itu untuk menyembah Tuhan. Di mana saudara-saudara? Di kemah Daud. Di tempat di mana tabut Tuhan itu diletakkan di tengah-tengah, dan sekeliling itu adalah pemuji penyembah Tuhan yang menyembah Tuhan senantiasa. Bagaimana dengan kita? Kita pun demikian. Kita adalah penyembah-penyembah Tuhan yang saat ini hadir menyembah Tuhan bersama-sama, bahu membahu bersama-sama. Kalau bahasa ininya itu gotong royong, mungkin ya lebih sederhana itu gotong royong. Waktu kita menyembah Tuhan bersama-sama, maka kita saling menguatkan. Saudara-saudara saling Tuhan, satu lilin itu kalau taruh diletakkan di tengah, itu mungkin memberi terang. Kalau sekeliling kita gelap, kalau cuma satu. Tapi kalau ada 2 lilin, 3 lilin, makin banyak lilin, kita bisa pahami itu panasnya akan lebih membakar, panasnya akan lebih terasa. Iya kan? Kenapa bisa demikian? Karena ada lilin, ada nyala api di sana. Kita memang benar harus menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Tetapi saat kita menyembah Tuhan bersama-sama, beda rasanya. Amin. Kita mungkin bisa beribadah di rumah kita masing-masing setelah ada teknologi. Kita bisa menyembah Tuhan melalui YouTube atau Zoom. Tapi tetap beda, saudara-saudara. Yang pernah merasakan bedanya ibadah online dengan ibadah hadir, bisa katakan? Ibadah online itu kita sendirian di kamar kita menyembah Tuhan, benar. Tetapi ketika hadir dalam jemaat itu berbeda, rasanya beda. Kenapa? Karena memang ada perbedaan yang besar, saudara-saudara. Bersama-sama kita merasakan sesuatu yang lebih daripada yang kita rasakan ketika seorang diri.
Sekali lagi saudara-saudara Tuhan, saat kita bersama-sama itu lebih daripada yang kita rasakan saat seorang diri. Bahkan pengkhotbah kalau saya tidak lupa itu dikatakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Sekali lagi, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Waktu kita bersama-sama ada satu kekuatan ekstra. Ilustrasi yang mungkin pernah kita dengarkan. Seekor kuda kalau dia bisa narik 4 ton. Seekor ya. Satu kuda bisa narik 4 ton, narik beban 4 ton. Ketika digabungkan 2 ekor kuda bukan cuma bisa narik 8 ton, tetapi 2 ekor kuda yang bisa narik 4 ton masing-masing. Ketika digabungkan maka kuda itu bisa menarik 16 ton. Berarti berkali-kali lipat ketika bersama-sama. Tali 3 lembar tadi dikatakan apa? Tidak mudah diputuskan. Bagaimana dengan kita? Saat kita punya kebersamaan, maka itu akan menjadi satu kekuatan. Indonesia berdiri di atas perbedaan yang ada. Namun Indonesia memiliki kebersamaan, kesepakatan Bhinneka Tunggal Ika. Selama kita memegang Bhinneka Tunggal Ika, maka tidak akan ada yang bisa memecah belah Indonesia. Setuju? Amin. Nah, kalau kita lihat dalam versi sudah dibaca, next slide dikatakan, kemudian aku memilih orang dari bangsa lain sehingga mereka dapat berbicara dengan jelas dan berseru kepada Tuhan. Oke, itu nanti kita tidak fokus ke sana, tapi kita lihat fokus ke yang merah dikatakan apa? Mereka semua bersama-sama, tadi sudah bersama-sama menyembah aku, berdampingan menjadi satu. Versi mudah dibaca ada pemahaman yang bisa kita pahami. Berdampingan menjadi satu. Kita di tempat ini adalah keluarga besar GBI, keluarga Allah. Amin. Ternyata kenapa yang nggak dipakai? Oh, itu GBI, Bapak Henry sama Ibu Sylvie. Iya memang gembalanya Bapak Henry dan Ibu Sylvie, tapi namanya adalah nama persatuan ini, nama kebersamaan ini yang Tuhan anugerahkan di tempat ini adalah GBI, keluarga Allah. Menjadi satu, saudara-saudara Tuhan. Berdampingan, sekali lagi berdampingan menjadi satu. Sekali lagi, berdampingan itu berarti kita sama-sama istilahnya ada dalam kesejajaran, kesetaraan. Kita sama-sama umat di hadapan Tuhan yang ada di Kalijati dan terlebih khusus yang ada di GBI Hati Bapa. Satu, saudara-saudara. Enggak terpecah-pecah. Oh, ini tempat duduknya beda, ada yang di kiri, yang di kanan. Tapi kalau saya tanya, yang di kiri ini bisa nggak disebut GBI Hati Bapa kiri? Nggak bisa, ya kan? Yang kanan GBI Hati Bapa kanan nggak bisa juga. Karena apa? Ini ada dalam satu kesatuan. Tempat duduknya bisa berbeda. Oh, kalau pemain musik beda, enggak juga. Waktu kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita ada dalam satu kesatuan. Dan kesatuan itu yang memberikan kita perbedaan. Bajunya aja kita lihat udah beda-beda. Tapi dalam perbedaan itu Tuhan menyatukan kita. Berdampingan menjadi satu. Sekarang saya coba masuk ke bahasa Inggris, saudara-saudara. Ya, King James Version. Ya, mungkin kita bisa pahami konsen ke yang merahnya saja, yang sebelumnya. Nah, with one consent, udah langsung konsen, saudara-saudara. Memang beda concern sama konsen. Konsen di sini artinya ada izin, ada persetujuan, dan ada kesepakatan. Dalam King James Version, bahu-membahu itu ada izin dari kita semua tentunya. Kita semua mengizinkan, yuk kita duduk berdampingan, kita menjadi satu, dan kita mengizinkan itu terjadi di tempat ini, dan kita hadir bersama-sama. Ketika kita hadir bersama-sama, saya mengizinkan diri saya dan mengizinkan rekan-rekan yang lain menyembah Tuhan bersama-sama. Mengizinkan dan saya setuju. Saya setuju untuk hadir di tempat ini,
untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Selanjutnya saya sepakat di tempat ini menyembah Tuhan bersama-sama. Ketika worship leader mengangkat pujian, kita pun menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Tapi ada satu kalimat yang mungkin kalau bisa dikatakan konsen. Konsen itu memang bukan concern, beda ya. Tapi apakah konsen ini adalah akar kata konsentrasi? Kita sepakat. Ketika kita menyembah Tuhan, kita bersama-sama menyanyi. Tapi kita juga sepakat. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita konsentrasi. Amin. Jadi dalam ibadah kita ada konsentrasinya, saudara-saudara. Kita mendengarkan firman Tuhan. Waktu kita berdoa, kita sepakat berdoa. Waktu kita menyanyi, kita sama-sama menyanyi. Waktu kita mengagungkan Tuhan, kita bersama-sama mengagungkan Tuhan, saudara-saudara Tuhan. Dan ketika kita konsentrasi, maka konsentrasi kita sama-sama tertuju kepada Tuhan. Ada banyak saudara-saudara yang mengganggu ketika ibadah. Sekali lagi ada banyak yang mengganggu. Ini satu kesaksian, satu kisah, satu cerita yang mungkin saudara pernah dengar. Saya ingin ceritakan kembali. Seorang bapak sementara mendengarkan khotbah seperti ini, tiba-tiba dia merenung, lantas dia hamba Tuhan lagi menyampaikan khotbah, tiba-tiba dia merenung gitu ya kan, tapi dia ketawa sendiri. Selesai ibadah, bapaknya datang sama bapak pembelanya. Aku bilang, mohon maaf dengan sangat. Saya itu bukan tidak menghargai khotbah bapak, enggak. Tapi saya keinget istri saya yang di rumah. Waktu ibadah keinget istri yang di rumah, dan dia ketawa sendiri. Kenapa katanya? Gini Pak, saya akui, ini si bapak ceritanya. Saya akui, saya itu sama istri saya itu keras, kasar. Tapi istri saya itu lembut, enggak cerewet, enggak ngebantah. Dan satu waktu saya tanya sama istri saya, gitu ya kan, saya udah marah-marahin dia. Tiba-tiba dia sudah selesai dimarah-marahin, istri saya masuk ke kamar mandi. Saya pikir, wah dia nangis di kamar mandi. Habis dimarahin, habis dikerasin, dia nangis di kamar mandi. Ternyata pas keluar, udah senyum lagi. Enggak, ternyata dia enggak nangis di kamar mandi. Dan yang saya heran Pak, istri saya itu setelah saya marahin, itu ngikat-ngikat, ngebersihin kamar mandi. Jadi setelah dimarahin, istri saya itu bisa melepaskan emosinya dengan membersihkan kamar mandi. Aduh, itu yang bikin saya gak konsen waktu saya dengar khotbah bapak tadi. Wah, ini bapak gembala langsung memikirkan kan, satu kesaksian yang baik tentunya. Oh kalau gitu nanti di kebaktian tengah minggu bisa mohon kesediaan bapak dan ibu menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga ketika suami marah-marah, gitu ya kan, istrinya setelah dimarahin masuk kamar mandi, nyikat kamar mandi, dan begitu keluar, wow. Pertanyaan saya, ada ibu-ibu yang mau mencoba itu? Belum ya kan, belum selesai ceritanya ya kan. Oke, nggak konsen kata si bapak itu, dia akui. Akhirnya oke. Ketika kebaktian di di tengah minggu, suami istri ini maju ke depan, istrinya itu ditarik sama suaminya, dipaksa gitu ya kan. Tapi karena istrinya nurut aja, ya udah kebawa ke depan. Istrinya nggak tahu gitu ya kan. Apa yang akan dilakukan, persembahan pujian kah atau apa? Dia nggak tahu. Suaminya bilang, saudara-saudara, di tengah kesaksian itu suaminya menyampaikan, saya harus mengaku di depan saudara-saudara, saya adalah suami yang kasar terhadap istri. Saya adalah suami yang istilahnya sering marahin istri. Tapi saya berterima kasih sama Tuhan, karena istri saya, Tuhan beri kesabaran yang sangat luar biasa. Dan saya berusaha
Mulai saat ini ke depan saya tidak akan marah-marahin istri. Tapi ada satu rahasia yang mungkin bisa saudara-saudara ikuti. Ketika saya marahin istri saya tidak melawan. Selesai dimarahin cuma masuk ke kamar mandi, beberes, sikat-sikat kamar mandi, dan setelah itu keluar dengan senyum. Ya, tiba-tiba si istrinya kaget. Enggak gitu katanya. Si istrinya ngebela enggak gitu. Suaminya bilang, enggak. Saya lihat kamu kayak gitu. Kamu keluar kamar mandi udah senyum. Enggak gitu ceritanya. Akhirnya istri menjelaskan, saudara-saudara, memang benar yang diceritakan suami saya. Kalau saya dimarahin, saya tidak akan melawan. Kalau saya dikasarin, saya tidak akan melawan. Jemaat langsung mikir, kalau saya punya Tuhan yang bisa angkat, enggak saudara. Karena saya masuk ke kamar mandi dan saya menyikat WC saja. Rahasia itu ternyata cuma nyikat WC. Tidak lama kemudian suaminya makin penasaran. Apa ya rahasianya? Menyikat WC. Iya. Saya nyikat WC, setelah itu saya keluar. Saya senang. Kenapa? Saya nyikat WC pakai sikat gigi kamu. Gawat saudara. Jangan lakukan itu saudara. Ibu-ibu jangan lakukan itu saudara. Ini bukan contoh yang baik, ya kan? Ini hanya mengganggu konsentrasi kita, ya kan? Waduh, si suaminya bilang, ya sudahlah. Pantesan tiap kali keluar dari kamar mandi istrinya sudah senyum-senyum. Suaminya bilang, aduh, ternyata selama ini aku salah. Konsentrasi bisa hilang, ya kan? Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, dikatakan bahwa ada satu konsen. Memang kata-kata konsentrasikah itu atau apa mungkin lebih ke yang ahli bahasa Inggris lebih memahami, tetapi ada izin, persetujuan, ada kesepakatan saat kita beribadah. Amin. Selanjutnya saudara yang kasih Tuhan, New English Translation. Jadi Alkitab dalam bahasa Inggris terbaru. Terbaru waktu itu waktu ditranslate dikatakan begini, in unison, serempak. Waktu kita menyembah Tuhan kita serempak. Waktu kita menyanyikan pujian kita juga serempak. Amin. Bersama-sama dipersiapkan segala sesuatunya dan setelah itu kita bersama-sama menyembah Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan dalam keserempakan itu ternyata itu adalah waktu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau misalkan saudara-saudara punya anak tiba-tiba datang, aduh mama yang baik atau papa yang baik, udah kita langsung tahu ini ada maunya nih, ya kan? Ini ada maunya nih. Tiba-tiba bilang mama yang baik, papa yang baik, ada maunya nih. Tetapi bagaimana kalau anak itu memang terbiasa memuji ibu dan bapak? Ada rekan jemaat yang di Bandung, saudara-saudara, dia itu punya 2 anak dan dia saksikan sendiri. Anak saya yang satu itu nggak banyak bicara, tapi kalau disuruh langsung dia kerjakan. Nggak banyak bicara, tapi langsung dia kerjakan. Orang tuanya pasti menyayangi anak ini, amin. Tapi ada anak yang satu, ya kan? Anak yang satu itu kalau disuruh memang nggak langsung kerja. Mungkin ada delay, ada beberapa waktu gitu ya kan, dia selesaiin apa-apa gitu. Kalau misalkan dia lagi nonton YouTube, dia selesaiin dulu YouTube-nya baru dia kerjain. Tapi si anak yang nggak langsung mengerjakan ini, itu senang banget. Kalau ketemu misalkan pulang dari sekolah itu senang banget memuji orang tuanya. Begitu pulang, halo mama yang cantik. Padahal mamanya pakai baju basah, belum mandi, gitu ya kan, karena sibuk beberes. Pulang sekolah dia bilang, halo mama yang baik, dia peluk. Setelah dipeluk akhirnya dia mamanya aduh ini anakku. Yang satu enggak seperti itu, cuma ini yang kayak gitu. Saya yakin orang tua ini menyayangi kedua anaknya. Amin. Kedua anaknya itu disayangi. Karena apa? Yang satu melakukan, yang satu mengungkap.
Dua-duanya anak mama dan anak papa. Iya kan? Disayang. Bagaimana kalau dua-duanya digabungkan? Udah rajin, mengungkapkan dengan perkataan, bukankah orang tua makin sayang sama mereka? Amin. Terlebih Bapak kita di surga sebagai Tuhan. Waktu kita serempak menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu Bapak disenangkan. Hal sederhana, hal sepele, dan orang tua yang sudah menerima istilahnya pujian dari anaknya, ya kan? Maka orang tua itu akan berkata, anakku itu luar biasa. Cuma seperti itu saudara-saudara. Dan kita bisa pastikan orang tua itu akan semakin menyayangi anak. Saudara Tuhan, kalau kita lihat dalam terakhir Zefanya 3 ayat 9, nah ini dia. Bible and Basic English, nah ini bahasa Inggris dan dasar. Dikatakan begini, and be his servant with one mind, dengan satu pikiran. Satu pikiran sudah kesalahan Tuhan, kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu dengan satu pikiran. Pikiran kita adalah pikiran menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, bukan seperti pikiran Bapak tadi. Aduh, dia keringat kepada istri, tidak kan? Memang sih peristiwanya mungkin seperti itu, ya kan? Tapi kita yakin bahwa ketika kita memiliki pikiran Kristus, sekali lagi sama-sama, ketika kita memiliki pikiran Kristus, maka jelas sekali itu akan menjadi satu yang menyenangkan lebih lagi kepada Tuhan. Dan kalau bisa dikatakan carang dan pokok anggur itu komen, ya kan? Kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka pasti berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian kita senantiasa. Sekali lagi, kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka berkat jasmani dan berkat rohani akan menjadi bagian kita senantiasa. Karena connect sama pokok anggur. Cabang atau cabang itu connect sama pokok anggur, memiliki satu saluran yang sama, memiliki pemikiran yang sama, yaitu pikiran Kristus. Maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa, bukan cuma untuk gereja Tuhan, tapi untuk pribadi kita. Sekali lagi, untuk pribadi kita. Pribadi lepas pribadi punya kekuatan, punya kemampuan masing-masing, punya talenta masing-masing. Ini ada satu jemaat juga sebagai saudara Tuhan, dia kuliah di Jepang. Sekian lama ya, sekian tahun dia kuliah, dan satu waktu dia lihat dosennya, profesornya dia, gurunya dia lihat guru loh, ketika masuk ke kalau di Jepang itu banyak kali sendal atau sepatu dilepas di luar, masuk ke dalam ruang pertemuan. Setiap kali dosen guru datang, dia lihat acak-acakan diatur sama dia, sama dosen ini, bukan dosen juga, si profesor ini, guru di Jepang. Ternyata saudara-saudara, jemaat ini yang kuliah, dia melihat itu, dia terpukul, bukan terpukul ya, tergerak hatinya. Masa ini guru saya ngaturin sepatu saya? Jadi ketika dia datang, ada yang acak-acakan, dia yang atur itu sepatu ditata rapi. Jadi waktu ditata rapi baru dia masuk. Walaupun setelah dia mungkin ada yang datang dan ada acak-acakan, tapi setelah dia minimal dia bilang, saya mengurangi mengurangi kerjaan atasan saya, guru saya. Dan berkali-kali saya lihat waktu ibadah doa, waktu itu masih ada doa puasa, doa Jumat, gitu ya kan, yang namanya masuk ke ruang doa kan sepatunya dilepas dulu. Tiba-tiba saya datang ada terlambat, saya lihat si bapak ini lagi nata itu sepatu. Setelah ditata, saya juga dalam hati biasanya lepas, yang penting lurus, dah tinggal. Setelah itu saya lihat nih, ternyata dia punya kebiasaan itu, ya udah. Nah enak hati saya juga saudara-saudara. Saya lepas, saya taruh di
gitu ya kan, karena memang ada yang berak, ada yang enggak. Kebetulan ada anak kosong, jadi saya tahu sih. Pikir-pikir ini kalau mati, acara banyak kan. Kalau misalnya pas menara doa, pas Jumat itu lebih banyak lagi. Wah, kira-kira dia masih beresin nggak gitu dalam pikiran saya, dalam hati saya. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian, ketika Jumat dia datang agak terlambat, saya keluar, udah rapinya. Memang waktu itu saya nggak lihat kalau dia yang beresin. Tapi saya berpikir, mungkin Bapak itu yang beresin. Pertanyaannya saudara yang kasih Tuhan, ketika pikiran Anda petik dosennya yang di Jepang itu dia bawa ke Bandung, ternyata minimal dia bisa mempengaruhi pikiran sekeliling dia yang bertemu dengan dia. Iya kan? Itu pikiran dia, saudara. Saya terpengaruh, saudara. Oh iya ya, nggak enak ah. Saya taruh ya kalau ada yang kosong, saya taruh di tempat yang dirang yang kosong. Kosong juga itu ya terpengaruh. Bagaimana dengan pikiran Kristus? Amin. Adakah kita terpengaruh oleh pikiran Kristus? Ketika firman Tuhan berkata, ketika Tuhan Yesus berkata, apabila orang menampar ketika kamu berikan pipi kiri, tanpa sakit itu masa pipi kiri harus dikasih lagi, aduh berat Tuhan, sulit Tuhan. Memang mungkin berat, mungkin sulit. Tapi kalau kita memiliki pikiran yang sama, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang berat. Itu bukan jadi sesuatu yang sulit. Amin. Karena apa? Kita punya pikiran yang sama, kita dengan Kristus. Dan pemikiran kita yang satu itu, saudara-saudari kasih Tuhan, yang dikatakan tadi akan memberi dampak dalam hidup kita dan berdampak kepada sekeliling. Sekali lagi, akan memberi dampak dalam hidup kita, memberi dampak juga untuk sekeliling. Bulan Juli lalu, saya dan istri terhadap guru, bukan karena dipanggil anak saya bikin kasus, bukan sekarang. Tapi karena setiap tahun 2 kali itu pembagian rapor itu orang tua dan guru. Hanya kami bertiga, orang tua 2 dan guru ngobrol. Tiba-tiba ada sesuatu yang disampaikan oleh gurunya. Bapak, Ibu, saya sangat senang. Kenapa? Apa yang membuat Ibu senang? Saya sangat senang. Ternyata anak bapak dan ibu itu ingin jadi seperti bapaknya. Memang saya laki-laki, saya dia bilang dia ingin seperti bapaknya. Dalam hati ada bangga juga dong. Oh ternyata anak saya ingin jadi seperti saya, jadi hamba Tuhan. Dibedakan. Kenapa? Karena katanya setiap hari dia melihat aktivitas yang dilakukan bapaknya dan dia mencoba melakukannya dan itu menyenangkan. Waduh, makin senang saudara-saudara. Ada petik hidung mulai makin tinggi, gitu ya kan? Oh siapa dulu dong bapaknya, gitu ya kan? Siapa dulu dong itu. Tapi dalam hati, bukankah bapak kita di surga jauh lebih hebat daripada kita? Amin. Bapak kita di surga, bapak saya di surga jauh lebih hebat dari saya. Bapak saya di surga menyediakan berkat jasmani dan rohani. Dan Bapak saya di surga memberikan tuntunannya, yaitu Alkitab. Bapak saya di surga melakukan sesuatu, bahkan mempersiapkan segala sesuatunya. Saya nggak bisa mendampingi anak saya ketika mereka ada di sekolah, tapi Bapak kita di surga bisa mendampingi kita dimanapun kita berada. Kapanpun, dimanapun Bapak kita di surga bisa mendampingi kita. Oh iya, ketika kita punya hubungan dengan Bapak kita, maka Bapak kita adalah Bapak yang lebih daripada Bapak-Bapak yang ada mungkin di dunia ini. Saya bisa saja memiliki kekurangan kelemahan dan memperhatikan oleh anak saya. Ternyata si Dedi kayak gitu, itu misalkan. Bagaimana dengan kita? Kita tidak akan pernah melihat Bapak kita di surga melakukan kesalahan. Kita tidak akan pernah melihat Bapak kita di surga melakukan dosa, karena dia adalah kudus adanya. Dia terpisah dari surga. Dan satu ajakan sekali lagi, mari kita bahu-membahu beribadah kepada Tuhan. Kita bergotong royong beribadah kepada Tuhan.
Tidak perlu dibaca. Beribadah bahu-membahu berarti yang pertama apa? Bersama-sama. Setelah kita bersama-sama, kan sepakat kita mulai 9.30. Maka kita berdampingan, kita duduk sama-sama, berdampingan menjadi satu. Setelah kita berdampingan menjadi satu, kita ada satu kebersamaan, satu izin, satu persetujuan, ada satu kesepakatan, dan ada konsentrasi. Selanjutnya ada pujian yang dinaikkan secara serempak dan memiliki satu pikiran, yaitu pikiran Kristus. Tuhan yang akan memberikan kita hidupnya, Tuhan yang akan memberikan kita pikirannya, Tuhan yang memberikan yang terbaik, dan kita